Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan presentasikan dari kelompok 3 dengan judul Tujuan Khusus Pembelajaran, Fungsi, Ciri-ciri, dan Kriteria dalam Pembelajaran. Nah, di sini kami terdiri dari tiga orang. Yang pertama itu Ahmad Asraf, dan Muhammad Amar Latif, dan Mutia Ramadhani Hasbi. Next. Jadi, materi pertama itu pengertian tujuan khusus pembelajaran. Jadi tujuan khusus pembelajaran atau biasa dikenal TKP adalah pernyataan yang menggambarkan hasil belajar spesifik yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Nah, menurut juga dari Budia Stuti, pada tahun 2021, tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru yang tentu harus dipilih dengan berhati-hati untuk mendapat menciptakan proses pembelajaran yang baik. Next. Nah, B. Fungsi tujuan khusus pembelajaran. Pertama itu fungsi bagi peserta didik, memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Pembelajaran harus berdasarkan pada pencapaian indikator kompetensi yang harus disiapkan oleh guru. Dua, fungsi bagi pembelajar, membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Tiga, fungsi bagi evaluator, memudahkan evaluasi pencapaian peserta didik terhadap kompetensi yang ditetapkan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Asraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tasraf. Saya akan membaca materi ciri-ciri tujuan khusus pembelajaran. Ciri-ciri tujuan khusus pembelajaran meliputi yang pertama itu merupakan pernyataan yang spesifik dan terukur. Kedua, menggunakan kata kerja operasional. Ketiga, fokus pada satu jenis tingkah laku atau kemampuan. Next. Eh, Kriteria perumusan tujuan khusus pembelajaran. Yang pertama itu prinsip perumusan TKP. Perumusan TKP harus jelas dan tidak ambigu, serta relevan dengan konteks pendidikan. Yang kedua, pedoman perumusan TKP. Kemampuan atau perilaku yang diharapkan dimiliki peserta didik, kondisi di mana mereka melakukannya, serta tingkat kemampuan yang diharapkan. Ketiga, kriteria perumusan TKP. Komponen audience, behavior, condition, dan degree merupakan pertimbangan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Mengikuti format A, B, C, D, audience, behavior, condition, degree untuk memastikan bahwa semua aspek penting tercakup dalam perumusan berikut ini. Uh, saya akan berikan kepada Mutia. Baik, terima kasih pembukaannya. Yang pertama yaitu audiens atau unsur psikologi. Salah satu unsur tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan informasi atau melakukan kegiatan belajar. Menentukan siapa yang menjadi psikologi. Dua, behavior atau unsur perilaku. Salah satu unsur tujuan pembelajaran adalah mengembangkan perilaku unsur yang akan diusul oleh psikologi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, kondisi. Yaitu salah satu unsur tujuan pembelajaran dalam mempertimbangkan kondisi psikologi dalam aktivitas yang digunakan. Keempat, tujuan atau unsur tingkat keberhasilan yang diperkirakan, yaitu salah satu unsur tujuan pembelajaran dalam mempertimbangkan tingkat keberhasilan penggunaan dalam praktik sebagai keamanan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jadi,
Kesimpulannya itu adalah tujuan khusus pembelajaran adalah hasil belajar yang harus dicapai peserta didik setelah pembelajaran. TKP berfungsi sebagai arahan bagi peserta didik, pendidik, dan evaluator. Tujuan khusus pembelajaran itu harus spesifik, terukur, dan menggunakan kata kerja operasional. Perumusan tujuan khusus pembelajaran harus jelas, relevan, dan mengikuti prinsip audience, behavior, condition, dan degree. Juga TKP juga tujuan khusus pembelajaran harus menghindari penggabungan tindakan formal agar lebih efektif. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.